guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama aku Daisy Jaslim. Di video kali ini aku bakalan nge-review dua produk terbarunya Something, yaitu produk sunscreen. Aku punya Something Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel SPF 50+ PA++++. Dan yang satu lagi aku juga punya produk sunscreen yang bentuknya powder alias bedak, yaitu No Sebum Mineral Translucent Loose Powder SPF 30 PA++. Mungkin ada dari teman-teman yang bingung loh, Something ini bukannya udah punya produk sunscreen ya sebelumnya. Sebagai informasi guys, Something ini udah punya 3 produk sunscreen yang mereka keluarin sebelumnya, yaitu ada yang korektor, yang warnanya hijau itu physical sunscreen. Kemudian mereka juga punya yang bentuknya stick, sunscreen sticknya. Kemudian yang ketiga mereka juga punya yang bentuknya spray. Tapi kalau buat aku sendiri sih, di antara 3 produk sunscreen yang udah mereka keluarin sebelumnya, yang lumayan kepake di daily aku itu adalah yang korektor, yang physical sunscreen. Kalau yang 2 lainnya aku agak kurang suka. Jadi aku sangat berekspektasi tinggi terhadap 2 produk sunscreen terbarunya Something ini. Dan sebenarnya aku udah nyobain sekitar 5 hari guys. Jadi langsung aja tanpa berpanjang lebar, aku akan langsung mulai review satu persatu produknya. Aku akan mulai dari produk yang pertama, yaitu Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel. Aku akan bahas dari teksturnya guys. Kalau untuk teksturnya sendiri ini sesuai dengan namanya, yaitu sunscreen gel warna putih, dan ketika dibaurin ke wajah itu dia langsung berubah menjadi air dan cepat banget ngeresapnya guys. Menurut aku ini adalah salah satu faktor yang sangat penting buat aku dalam memilih sunscreen, karena jujur aja kalau misalkan dia susah ngeresapnya, itu aku butuh waktu lebih lama lagi untuk nunggu sunscreen yang resep, dan aku mulai untuk make upnya tuh juga jadi agak lebih lama. Kalau misalkan kalian lihat di iklan-iklannya, si produk sunscreen gelnya ini selalu bilang kalau ini tuh pas dipakai ada cooling sensationnya atau sensasi saljunya. Nah, kenapa sih disebut dia punya sensasi salju? Karena memang ada teknologi molekul salju yang gampang menyerap ke dalam kulit dan ngasih cooling sensation. Selain itu juga ada teknologi encapsulated UV filter yang memberikan proteksi lebih kuat lagi terhadap sinar UVA dan sinar UVB. Selain itu juga disebutnya sebagai sunscreen 5-in-1 Pulling Aqua Protection. Karena kenapa 5-in-1? Dia punya proteksi tidak hanya terhadap UVA, UVB, terus juga blue light, terus juga infrared, dan juga anti polusi. Nah, kenapa sih si sunscreen ini tuh bisa ngelindungin kulit kita dari blue light, infrared, dan juga polusi? Karena dia punya kandungan organik sunflower sprouts dan juga Tara spinosa. Dan pada saat diaplikasikan pun memang aku ngerasa ada cooling sensation-nya, cuman nggak yang bener-bener dingin banget. Dan juga nggak ada white cast sama sekali. Sebenarnya ya memang karena dia chemical sunscreen sih, jadi nggak ada white cast-nya. Dan kayak berasa ringan banget. Untuk hasil akhirnya ini sesuai dengan klaimnya, yaitu healthy glow finish. Sebenarnya kalau pada saat dipegang gitu, dirasain di wajah, kayaknya tuh memang udah benar-benar ngeresep gitu kayak matte, tapi pas dilihat di cermin kelihatannya tuh wajah kita ya kayak sehat gitu, kayak benar-benar healthy glow sesuai dengan klaimnya. Sunscreen ini juga bebas alkohol, jadi teman-teman yang punya kulit sensitif terhadap alkohol jangan khawatir karena dia 0% alkohol, dan juga aman untuk teman-teman remaja, jadi udah bisa dipakai sama teman-teman yang berusia 11 tahun guys. Kemudian untuk ukurannya, setahu aku dia punya 2 ukuran yang lagi tersedia di official store-nya, yaitu yang 15 ml harganya 49.000, dan yang harganya 125.000 itu adalah untuk yang 50 ml yang versi gedenya guys. Jadi kalau dari pengalaman aku menggunakan si Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel ini, menurut aku ini terbaik sih dari semua produk sunscreennya Something yang udah pernah ada. Dan menurut aku faktor yang bikin aku tuh senang banget sama si sunscreennya Something yang gel ini adalah karena meresapnya cepat banget, terus gak berasa lengket sama sekali, non greasy, non white cast, terus juga gak bikin yang piling. Sesudahnya pun dia gak bikin makeup aku tuh kayak patchy gitu. Terus berasanya juga ringan banget, nyaman banget sepanjang hari, gak ada rasa kepliket dan gak bikin muka aku tuh kayak kusam gitu loh setelah pakai dalam waktu yang agak lama gitu. Karena biasanya ada sunscreen yang lama-kelamaan kok malah bikin muka jadi dekil gitu. Nah, tapi ini nggak sama sekali. Jadi itu sih yang aku suka banget dari si sunscreen gel ini. Dan menurut aku si sunscreen ini cocok buat berbagai jenis kulit.
termasuk teman-teman yang punya kulit kering, ini tetap kerasa ada hidrasinya juga, ada lembabnya. Dan teman-teman yang punya kulit berminyak, kalian pasti juga bakalan suka karena secara tekstur dia mudah menyerap. Jadi nggak yang kayak lengket kepelikat gitu, kalian pasti bakalan suka. Jadi untuk sunscreen gelnya, kalau aku sih yes. Masuk ke produk yang kedua, yaitu No Sebum Mineral Translucent Loose Powder SPF 30 PA++. Yang pasti aku penasaran banget karena setahu aku brand lokal yang baru ngeluarin produk sunscreen yang bentuknya bedak itu adalah Enpure. Jadi aku penasaran kalau something yang bikin itu jadinya kayak gimana. Sebelumnya aku akan memperjelas dulu untuk fungsi si sunscreen yang bentuknya bedak kayak gini guys. Jadi untuk sunscreen yang bentuknya powder seperti ini, dia bukan merupakan sunscreen utama, melainkan pelengkap untuk retouch atau untuk reapply. Jadi fungsinya tuh berbeda dengan produk sunscreen utama. Jadi bisa dibilang dia ini tuh untuk melengkapi sunscreen yang sebelumnya udah aku review yang si sunscreen gel. Jadi bisa digunakan di akhir setelah skincarean, atau misalkan kita udah make upan dan kita mau mengunci dengan translucent powder. Nah, kita bisa menggunakan produk ini guys. Untuk SPF-nya dia memang tidak terlalu besar, dia hanya 30 PA++, tapi udah cukup untuk membantu melindungi sinar UVA dan UVB, karena memang fungsinya dia ya hanya untuk reapply dan untuk retouch. Selain itu dia ngasih efek pore blurring dan juga punya fungsi untuk mengontrol sebum yang ada di kulit wajah. Jadi buat teman-teman yang punya kulit oily, kalian pasti bakalan suka banget karena ini bakalan ngebantu untuk mengontrol kadar minyak kalian atau sebum kalian. Kemudian untuk hasilnya ini adalah soft matte finish, terus juga cocok untuk semua jenis kulit sebenarnya, dan juga bisa digunakan oleh teman-teman remaja di usia 11 tahun. Kemudian juga fungal acne friendly dan vegan friendly. Untuk harganya ini di 99.000 untuk 11 gram, dan mereka tuh ada dua jenis packaging, yang normal sama yang ini tuh X Hello Kitty. Aku kemarin dapatnya yang Hello Kitty guys, karena yang versi satunya itu kayak udah sold out di mana-mana. Untuk kemasannya menurut aku ini super travel friendly, ringan banget. Ini untuk aplikatornya, dan ini tuh aplikatornya bisa dibuka gitu guys. Jadi kayak bisa dicuci, cuman aku belum pernah nyoba sih. Tuh dia bisa dicopot. Untuk hasil dari si bedaknya ini kayak gimana, aku bakalan ngasih lihat ke kalian. Kebetulan ini muka aku udah aku pakein cushion tadi, jadi aku pengen nyoba ngeset dengan menggunakan si bedak ini guys. Walaupun sebenarnya aku udah sering pakai sih kemarin-kemarin ini karena ini udah kotor. Tuh, aku bakalan pakai sisi yang sebelah kiri. Langsung kelihatan bedanya, yang kanan tuh masih kayak ada glowingnya ini, yang ini udah aku set. Dia hasilnya sesuai dengan klaimnya soft matte finish, tapi ini benar halus banget bedaknya guys tuh. Jadi walaupun hasilnya matte, tapi dia enggak yang dead matte gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya untuk translucent loose powdernya something, aku suka. Bedaknya pun partikelnya halus dan finishnya menurut aku cantik banget, kayak bener-bener yang flawless soft matte finish sesuai dengan klaimnya. Terus juga dari kemasan pun menurut aku ini juga sangat travel friendly, enak dibawa kemana-mana, terus juga ringan. Dan aplikatornya ini bisa dibuka, jadi kayak bisa dibersihin. Menurut aku ini juga something genius banget sih. Menurut aku minusnya adalah ini tuh ada ngasih sedikit warna sih guys. Jadi walaupun ini klaimnya translucent, tapi entah kenapa aku ngerasa muka aku tuh jadi ada warnanya gitu, kayak jadi lebih putih. Dan pas setelah aku tadi ngetes flashback gitu ya, memang ada sedikit white cast tapi sedikit banget. Jadi aku saranin ke kalian kalau mau ngeset make up dengan menggunakan bedak ini, usahakan memang complexionnya yang udah sesuai banget sama warna kulit wajah kalian gitu. Oke guys, jadi itulah dia review aku untuk dua produk sunscreen terbarunya Something. Yang pasti good job Something, menurut aku dua produk terbarunya ini
Aku bisa bilang ini berhasil dua-duanya dan ini bakalan kepake banget di daily aku. Dan kalau kalian suka sama review aku di video ini, jangan lupa untuk like. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.